adik-adik, selamat hari Minggu. Lause senang sekali hari ini bisa menyambut kembali adik-adik di sekolah minggu Kak Intong Kids. Lause percaya adik-adik di rumah selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari Minggu ini kita mau siapkan hati kita sama-sama ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita naikkan satu pujian untuk Tuhan. Semesta bernyanyi, karena Yesus layak menerima pujian dari seluruh ciptaannya. Alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Sekali lagi. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini Tuhan, kami bisa beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, walaupun secara fisik kami tidak berkumpul secara bersama-sama Tuhan, tapi kami percaya kami adalah bagian dari gereja Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan ibadah hari ini berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada yang datang, ada Lause Vera. Ayo kita panggil. Lause Vera, apa kabar? Lause, kenapa kelihatannya nggak semangat gitu Lause? Iya Lause, udah dari bulan Maret kan bekerja di rumah. Oh iya. Tiap hari ngajarnya cuma laptop, ketemunya laptop. Oh iya, nggak ketemu anak-anak ya Lause? Enggak, terus jadi ya gitu deh, jadi nggak semangat. Adik-adik di rumah juga semangat nggak sih? Aduh, gimana ya adik-adik kabarnya di rumah? Tapi adik-adik, kita harus tetap semangat walaupun Gitu, iya. belajar dari rumah. Setuju nggak? Lause Vera, kalau lagi nggak semangat gini, ya udah kita sekarang datang sama Tuhan untuk memuji Tuhan. Yuk kita coba. Coba ya Lause. Ayo, Lause Vera dan adik-adik di rumah, kita sama-sama nyanyi lagu pujian buat Tuhan. Dia harus semakin bertambah. harus makin bertambah,
saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Lebih cepat langsung. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah deh, Lause, saya mau kasih challenge hari ini untuk adik-adik di rumah. Seru tuh kayaknya. Nah, kan udah lama nih nggak nyanyi bareng secara fisik. Nah, Lause pengen kalian di rumah rekam masing-masing sedang menyanyikan lagu ini plus gerakan yang tadi Lause. Kayak Lause. Oh, Nah, gitu. Jadi nanti direkam. mereka harus ngikutin gaya kita. Iya, dan juga nyanyi, nanti direkam, dikirimin ke Lause kelasnya masing-masing kalau udah. Oke? Pastinya harus semangat. Semangat, Ya. betul. Wah, saya udah makin semangat nih. Iya, Lause. berarti Kan kita- lesu ya. Iya. Bener nih kalau kita nyanyi untuk Tuhan, kita jadi Semangat dan sukacita. Betul. Kita nyanyiin lagi, lebih cepat lagi temponya Lause. ya. Oke, yuk. Yuk. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik ditunggu ya kiriman videonya. Oke. Nah, gimana Lause Vera? Setelah menyanyikan beberapa lagu tadi, Iya, tadi Lause rasanya lebih semangat, lebih ada gairah untuk lebih memuji nama Tuhan lagi. iya. Sekarang saya ada lagi Lause resep yang lain. Apa tuh? Yang bisa membuat kita makin semangat, makin sukacita. Nyanyi lagi. Gimana kalau kita sekarang mendengarkan firman Tuhan? Wah, kayaknya asik nih. Iya, ide yang bagus kan? Iya. Nah, oke deh. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Lause mau mengajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Persembahannya bisa diberikan dengan cara adik-adik bisa scan QR code di layar HP adik-adik, atau bisa masukkan ke celengan yang adik-adik udah pegang, dan juga bisa transfer melalui rekening BCA. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Juru Selamatku. Oke, Juru Selamatku. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya.
juru selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku, di hidupku. Adik-adik, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk memberikan persembahan Tuhan, memberikan sebagian kecil dari yang udah Tuhan beri untuk kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan persembahan ini bisa berkenan di hati Tuhan dan bisa berguna Tuhan buat banyak orang dan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati adik-adik kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini bisa mengubahkan hati adik-adik kami Tuhan, mengubahkan Tuhan setiap kelakuan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, sampai hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk datang beribadah. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk mencerahkan hati dan pikiran kita untuk dapat mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan, yang mengasihi kami, menyertai dan melindungi kami siang dan malam dari hari ke hari, sehingga hari ini kami masih dilayakan datang untuk beribadah, mendengar cerita firman Tuhan. Pimpin saya yang bercerita, dan siapkanlah hati kami yang mendengar, supaya setiap firman yang kami dengar bisa tersimpan dalam hati kami. Karena firman yang tersimpan dalam hati itulah yang akan menyelamatkan jiwa kami. Berkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita beribadah online dan belum bisa ibadah di gereja seperti dulu. Itu dikarenakan adanya wabah corona. Sebelum ada corona COVID-19, orang tidak tahu, bahkan tidak menyangka, bahkan tidak pernah terpikir bakal terjadi wabah seperti ini. Dan kapan akan berakhir? Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Yesus itu Tuhan. Dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Coba anak-anak dengarkan cerita hari ini baik-baik.
beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar kisah kehidupan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang dilakukannya membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dengan kuasanya Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit, bahkan orang mati dibangkitkan. Dengan kuasanya Dia memberi makan 4.000 orang laki-laki, belum dengan perempuan-perempuan dan anak-anak. Hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan. Kemudian juga dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bukan saja segala sesuatu yang dilakukan Yesus itu membuktikan Yesus adalah Tuhan, tetapi juga tanda-tanda yang menyertainya meneguhkan bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui isi hati orang. Yesus dapat mengetahui isi hati orang. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa manusia. Yesus dapat mengampuni dosa manusia. Dan hari ini kita akan mendengar tanda lain yang membuktikan ketuhanan Yesus. Yesus dapat melihat dan mengetahui masa depannya akan terjadi. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Bethphage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, pergi ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat atau terikat yang belum pernah ditunggangi orang. Inilah tanda bahwa Yesus dapat mengetahui ketika nanti waktu kedua murid itu masuk ke kampung yang ditunjuk Yesus itu, mereka akan menemukan keledai yang terikat. Dan luar biasanya, bisa mengetahui keledainya masih muda, dan Yesus dapat mengetahui juga bahwa keledai itu belum pernah ditunggangi orang. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Dia akan segera mengembalikannya ke sini. Yesus juga tahu akan ada yang menanyakan, mengapa kamu melepaskan atau membawa keledai itu. Dan Yesus juga sudah memberitahu kepada murid yang diutusnya bagaimana cara menjawab kalau ada pertanyaan itu. Kedua murid itu diutus Yesus. Kedua murid itu taat. Kenapa taat? Karena dia percaya. Mereka pun pergi, kedua murid itu pergi, dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudmu kamu melepaskan keledai itu? Lalu murid-murid itu menjawab. Menjawabnya bagaimana? Dia menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Murid-murid itu menurut. Mereka taat menjawab seperti yang diperintahkan Yesus ini. Inilah teladan yang perlu kita contoh. Kita harus taat seperti apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Tuhan. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus menuruti segala perintahnya. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan
Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaannya yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Percayakah anak-anak bahwa Yesus adalah Tuhan? Anak-anak harus percaya. Mengapa dan dari mana anak-anak tahu dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah dari papa, mama, atau lause? Anak-anak harus tahu dan percaya, bahkan mengenal secara pribadi dengan Tuhan Yesus dari membaca Alkitab dan mendengar cerita firman Tuhan. Dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, serta tanda-tanda yang menyertai dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Adakah manusia dapat mengetahui masa depan yang akan terjadi? Tidak seorang pun tahu. Tapi mengapa Yesus tahu? Karena Ia adalah Tuhan. Siapakah yang menurut dan taat kepada perintah Tuhan Yesus dalam cerita hari ini? Kedua murid yang diutus pergi ke kampung mengambil keledai yang terikat. Dan mengapa kedua murid itu bisa taat? Sebab murid itu percaya kepada Tuhan. Maukah anak-anak taat pada perintah Tuhan? Anak-anak harus mau, karena segala perintah Tuhan itu akan membawa kebaikan dan keselamatan kepada kita, baik sekarang sampai kekekalan abadi. Dalam cerita ini kita tahu dan mengerti bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan yang mengetahui masa depan. Dia bisa mengetahui ada keledai tertambat, tahu keledai itu muda, dan keledai itu belum pernah ditunggangi orang. Lalu sempat berpikir bahwa keledai itu terikat, jadi mudah untuk didapatkan. Tetapi kejadian seperti ini di dalam Alkitab ini bukan hanya sekali terjadi. Pada kesempatan lain, Yesus menyuruh lagi 2 orang murid. Kali ini Alkitab mencatat kedua murid itu adalah Petrus dan Yohanes. Itu tertulis di dalam Lukas 22 ayat 8 untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah Tuhan kehendaki kami mempersiapkannya? Jawab Tuhan Yesus, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan menemukan dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Nah, anak-anak, sekarang seorang manusia tidak terikat seperti keledai. Dan di Lukas 22 ayat 13 dikatakan, maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Mungkin anak-anak juga ingat cerita Petrus yang menyangkal Yesus. Sebelum terjadi, Yesus sudah mengatakan, bahkan Petrus sendiri tidak percaya ketika itu. Tapi apa yang terjadi seperti yang dikatakan Yesus. Sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Markus 14 ayat 30. Setelah menyangkal 3 kali, Petrus benar-benar 2 ayam berkokok kali kedua. Maka teringatlah Petrus akan
kata-katai Tuhan Yesus dan menangislah Petrus. Masih banyak peristiwa yang membuktikan ketuhanan Yesus yang Maha tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Ini semua ditulis dalam Alkitab supaya kita tahu dan percaya, tidak ragu, karena ada janji Tuhan yang belum kita lihat dan alami. Kita sebagai murid Tuhan Yesus harus menurut, taat pada perintah Tuhan seperti kedua murid yang diutus supaya kita dapat mengalami dan menerima, menikmati akan janji yang dikatakan Tuhan. Seperti kedua murid itu mengalami segala sesuatu terjadi seperti yang dikatakannya. Demikian juga kita akan mengalami persis tepat seperti apa yang dikatakan atau yang dijanjikan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 mengatakan janji Tuhan. Di rumah Bapakku, kata Tuhan, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, namun biarlah firman-Mu terus bekerja di setiap orang yang mendengar cerita ini, supaya mereka percaya dan menerima serta menikmati akan janji-Mu yang tak pernah berubah dan pasti terjadi. Tuntun dan sertai kami dalam kehidupan kami hari ke hari. Layakan kami beribadah lagi minggu depan. Pelihara kami supaya di antara kami tidak ada yang terhilang dan dapat berkumpul di tempat yang telah Engkau sediakan bagi kami, yaitu di rumah Bapa di surga. Supaya kami dapat berada di tempat di mana Engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah adik-adik, cerita sudah selesai. Waktunya menghafal ayat hafalan. Hari ini ayat hafalannya diambil dari kitab Mazmur 139 ayatnya yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sekali lagi ya. Mazmur 139 ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Hafalkan ya. Lause Vera. Iya Lause. Kelihatannya muka Lause udah berbinar-binar sekarang. Kelihatannya Lause ya. Iya. Tadi firman Tuhannya mengingatkan kita bahwa kita punya juru selamat. Iya. Firman Tuhan itu bisa menyegarkan jiwa kita lagi ya. Betul Lause. Kalau kita datang sama Tuhan. Ya, jadi adik-adik di rumah jangan pernah meninggalkan yang namanya sekolah minggu. Jadi Ya. setiap minggu harus ya ikut walaupun kita ibadah online. Iya, nggak boleh bolos. Nggak boleh bolos, nggak boleh Walaupun di patah rumah. semangat. Nggak boleh. Nggak Ya. boleh ya. Nah, apalagi firman Tuhan tadi mengingatkan kita lagi. Kita punya juru selamat yaitu Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Dialah Allah yang setia, yang layak menerima seluruh kasih dan pujian dari kita ciptaannya. Betul. Ayo Lose dan adik-adik di rumah, kita angkat pujian lagi. Hatiku penuh nyanyian. Berdiri lagi kayaknya Lause ya. Hatiku penuh nyanyian.
Tuhan, haleluya. Nah, sampai sini ibadah kita adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Upon you and give you peace.